Selamat malam Bapak Ibu. Hingar-bingar Natal tanggal 25 kemarin dan sebelumnya atau sudahnya sudah kita lewati. Perayaan Natal dengan segala gegap gempitanya sudah kita lewati. Kita sudah merayakannya dengan penuh sukacita, berbagai macam hadiah, ucapan, selamat kita terima maupun kita berikan kepada orang-orang yang merayakannya. Hari ini kita akan belajar siapakah kita, menjadi siapakah kita di saat Yesus lahir di dunia ini. Di dalam kitab Matius pasal 2, saya mencatat ada beberapa tipe orang yang ada di sekitar Yesus ketika anak Allah itu lahir ke dunia. Ketika Yesus lahir ke dunia sebagai manusia sejati, untuk menggenapi firman-Nya sebagai manusia sejati. Kita akan belajar tentang yang pertama adalah orang Majus, orang-orang Persia mungkin waktu kita mengenalnya, orang-orang yang cerdas, ahli astronomi, ahli dalam ilmu perbintangan, mereka pintar meneliti kitab. Mereka datang kepada Herodes minta tanda, di manakah bayi Yesus itu dilahirkan, raja orang Yahudi yang baru itu dilahirkan. Bapak yang dikasihi Tuhan, tipikal orang Majus ini adalah orang-orang yang mau berusaha keras untuk mencari Yesus, untuk mencari Tuhan. Nah, mereka mau menempuh jalan yang panjang, rombongan banyak orang untuk menempuh dari Persia, mungkin dari sekitar Iran untuk Irak, kemudian menuju ke Yerusalem, ke Bethlehem. Itu bukanlah suatu perjalanan yang singkat dan mudah, tetapi merupakan satu perjalanan yang sangat panjang dan penuh mara bahaya. Mereka bertanya, kemudian mereka melihat peri bintang yang tepat berada di atas tempat Yesus dilahirkan. Mereka datang kepada Yesus, sujud, menyembah, memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Tetapi setelah itu mereka pulang ke negerinya. Saya melihatnya, orang-orang Majus ini adalah tipikal orang yang ketika mereka sudah tercukupi, sudah tersampaikan apa yang menjadi tujuan hidup mereka sebenarnya, mereka akan lupa dengan tujuan utama kenapa mereka harus mencari Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tipikal orang pertama yang ada di sekitar Yesus adalah orang Majus. Orang pandai, berusaha keras untuk mencari Yesus, tetapi begitu sudah melihat Yesus mereka menyembah. Bagi mereka itu sudah cukup, dianggap sudah cukup, tanpa mereka berusaha untuk merubah hidup mereka semakin dekat, semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini tipikal orang Majus. Berusaha keras, setelah tersampaikan, setelah kebutuhan mereka tersampaikan, apa yang menjadi keinginan mereka tersampaikan, mereka undur dari Tuhan. Tipikal yang kedua adalah tipikal Herodes, seorang raja Yudea saat itu. Herodes, dia melihat, ada. Begitu orang Majus datang, dia menyatakan, meminta ahli-ahli kitabnya untuk meneliti apakah memang benar yang dinubuatkan firman Tuhan itu. Dan ketika dia mengetahui Yesus lahir, dia berusaha untuk menyingkirkannya. Dia membunuh semua bayi yang lahir pada saat itu di Yudea, di daerah yang dikuasainya. Tipikal yang kedua dari orang yang ada di sekitar Yesus adalah Herodes. Dia tidak ingin kekuasaannya lengser. Dia tidak ingin dilengserkan dari tahtanya. Dia tidak ingin orang yang baru datang mengalahkannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, tipikal orang yang kedua yang ada di sekitar Yesus adalah Herodes. Banyak di gereja kita menjumpai orang seperti ini. Orang yang terlalu lama hidup di gereja, berkuasa di gereja.
Dia tidak menyadari bahwa masanya sudah selesai dan sudah seharusnya digantikan oleh orang-orang yang punya kemampuan lebih, yang dipilih Tuhan untuk regenerasi berikutnya. Gereja membutuhkan orang-orang yang berwawasan positif, berpikiran maju, progresif, tetap berpegang pada firman Tuhan. Nah, seringkali orang-orang tua ini semacam Herodes. Dia tidak ingin dia yang sudah lama di gereja disingkirkan oleh orang-orang muda. Mari kita lihat, apakah diri kita juga seperti itu? Relakah kita jika suatu saat nanti Tuhan mengendaki kita untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinan gereja kepada orang-orang yang lebih muda? Dan yang ketiga, saya anggap ini orang yang terakhir yang ada di sekitar Yesus adalah Yusuf dan Maria. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus, Maria tentunya, dan memelihara Yesus, bayi Yesus, sampai dia dewasa, Yusuf. Dua orang ini adalah tipikal orang yang takut Tuhan. Ketika mereka mendapatkan wahyu dari Tuhan, wahyu dari Gabriel yang mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan dia harus dinamakan Immanuel, itu suatu ujian yang sangat berat bagi kemanusiaan mereka berdua, bagi nalar mereka berdua. Karena apa? Mereka di tengah masyarakat yang kuat memegang adat istiadat harus rela melihat, menyaksikan Maria hamil tanpa melalui seorang suami, tanpa pernikahan. Sampai sekarang pun mungkin seperti ini. Ketika kita dihadapkan untuk tetap memilih Kristus Yesus atau tekanan hidup, seringkali kita memilih untuk kalah, meninggalkan Yesus, dan memilih untuk hidup aman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria, kita mungkin membacanya sekilas saja, tetapi kita tahu bahwa mereka ada dalam dilema, pilihan yang berat, memilih menurut firman Tuhan ataukah meninggalkan apa yang diperintahkan Tuhan, memilih mengikuti dunia yang lebih nikmat, yang lebih santai hidupnya. Tetapi tidak, Yusuf dan Maria, mereka tetap memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Yusuf dan Maria tetap memilih untuk mengiyakan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin melihat, saya ingin kita pribadi, lepas pribadi melihat ke dalam diri kita. Apakah kita orang Majus yang dengan sekuat tenaga berusaha mencari Tuhan, tetapi begitu ketemu, kita meninggalkannya. Kita tidak berusaha untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan perintah Tuhan. Yang kedua, apakah kita tipe Herodes yang tidak ingin dilengsarkan dari kekuasaan kita, tidak ingin dilengsarkan dari status quo kita? Dan kita menganggap orang-orang yang muda di sekitar kita adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Bapak Ibu? Dan yang terakhir, yang ketiga, apakah kita seperti Yusuf dan Maria yang mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi? Saya menantang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk sekali lagi melihat ke dalam diri kita. Di antara ketiga tipe orang itu, di antara ketiga tipikal manusia yang ada di sekitar Yesus, siapakah diri kita yang sebenarnya? Mari kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita merayakan Natal, kita juga berusaha untuk menjadi Yusuf dan Maria yang berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atasku. Amin firman Tuhan.